Selamat berjumpa kembali adik-adik. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan dengan tema tata perayaan Ekaristi. Berbicara mengenai tata perayaan Ekaristi, kita harus mengetahui secara utuh. Maka pada kesempatan ini Frater mengajak adik-adik untuk kita melihat bagaimana tata urutan perayaan Ekaristi mulai dari ritus pembuka sampai ritus penutup. Nah, untuk membantu kita supaya bisa mengenal dan mengetahui urutan-urutan mulai dari pembukaan sampai penutup, maka di sini harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa perayaan Ekaristi ini sendiri sebenarnya terbagi atas 4 bagian penting. Yang pertama adalah ritus pembuka. Yang kedua, liturgi sabda. Yang ketiga, liturgi Ekaristi, dan yang terakhir adalah ritus penutup. Nah, adik-adik, dari 4 poin ini maka kita akan melihat bagaimana aspek-aspek atau urutan-urutan yang terdapat di dalam kelompok masing-masingnya. Misalnya yang masuk di dalam ritus pembuka itu apa-apa saja, dalam liturgi sabda itu apa-apa saja, liturgi Ekaristi itu apa-apa saja, dan ritus penutup itu apa-apa saja. Nah, kita mulai dari ritus pembuka. Ritus pembuka ini mulai dari lagu pembuka dan perarakan masuk para petugas perayaan Ekaristi bersama dengan imam pemimpin perayaan Ekaristi itu sendiri. Lalu tanda salib, salam, pengantar, tobat, Tuhan kasihanilah, mada kemuliaan, dan doa pembuka. Jadi inilah bagian-bagian yang terdapat di dalam ritus pembuka. Sedangkan bagian-bagian yang terdapat di dalam liturgi sabda mulai dari bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, Injil, aklamasi sesudah Injil, dan ada satu poin yang terlupa adalah homili, khotbah ataupun renungan. Baru yang terakhir adalah syahadat dan doa umat. Inilah poin-poin yang terdapat di dalam liturgi sabda. Sedangkan poin-poin yang terdapat di dalam liturgi Ekaristi mulai dari persiapan persembahan, doa syukur agung, privasi, kudus. Doa syukur agung ini maknanya salah satu doa dari 10 doa syukur agung itu yang nanti didoakan pada saat perayaan Ekaristi berlangsung sesuai dengan tema berkaitan dengan perayaan di hari Minggu itu. Bapa kami, doa damai, anak domba Allah, persiapan penerimaan komuni. Lalu doa sesudah komuni. Nah, ini adalah urutan-urutan atau poin-poin yang terdapat di dalam liturgi Ekaristi. Sedangkan di dalam ritus penutup, yang pertama pengumuman, berkat dan pengutusan, lagu penutup, dan perarakan keluar. Maksudnya perarakan keluar ini bagi petugas perayaan Ekaristi bersama dengan pemimpin perayaan Ekaristi yakni imam. Nah, adik-adik, jadi itu adalah aspek-aspek yang terdapat di dalam suatu rangkaian perayaan Ekaristi mulai dari ritus pembuka sampai pada ritus penutup. Nah, sepanjang perayaan Ekaristi itu berlangsung, terdapat sikap, simbol yang harus kita sebagai umat terlibat secara langsung di dalam perayaan Ekaristi, dan itu kita harus lakukan. Maka simbol dan sikap apa saja? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, sikap berdiri. Nah, untuk sikap berdiri ini mulai dari perarakan masuk sampai pada pengantar. Nah, untuk kenapa Frater katakan sampai? Karena di setelah perarakan masuk itu ada bagian-bagiannya itu yang tadi sudah diuraikan pada poin pertama. Lalu yang kedua, mada kemuliaan sampai doa pembuka. Yang berikut, bait pengantar Injil sampai pada Injil
atau sampai pada aklamasi setelah Injil. Lalu syahadat sampai 2 umat. Syahadat ini atau 2 aku percaya, 2 syukur agung sampai kudus. Bapa kami sampai 2 damai, 2 sesudah komuni, lalu perarakan pulang atau keluar para petugas perayaan Ekaristi. Lalu sikap duduk. Sikap duduk ini terdapat atau ketika urutan perayaan Ekaristi pada poin liturgi sabda, mulai dari bacaan 1 sampai bacaan yang kedua, homili dan pengumuman. Itu untuk sikap duduk. Yang berikut berlutut. Itu pertama, doa pribadi sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Makanya setelah kita masuk gereja, itu kan kita harus berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Nah, itu sikap yang bagus adalah berlutut. Yang kedua, pada saat pernyataan tobat, doa syukur agung mulai dari 1 atau sampai 10 itu yang digunakan salah satunya sesuai dengan tema perayaan Ekaristi. Anak domba Allah sesudah menerima komuni. Jadi biasanya setelah kita terima komuni pulang, umat mengambil sikap berlutut untuk berdoa pribadi. Lalu doa pribadi setelah perarakan pulang. Jadi setelah imam sampai dengan para petugas lain sampai di sakristi, sebelum kita meninggalkan gedung gereja, ya sebagusnya kita mengambil sikap berlutut sejenak, berdoa secara pribadi, dan baru kita meninggalkan gedung gereja. Yang berikut adalah simbol tanda salib. Tanda salib ini dimulai dari yang pertama itu awal masuk gereja dengan mencelupkan tangan pada air berkat yang ada di samping pintu masuk. Jadi kita celupkan tangan lalu buat tanda salib. Yang berikut, mengawali perayaan Ekaristi. Yang kedua, saat bacaan Injil. Lalu yang berikut adalah pada saat berkat dan perutusan atau pengutusan. Lalu yang terakhir adalah meninggalkan gedung gereja. Kita mencelupkan tangan lagi di dalam air kudus, baru kita buat tanda salib lalu keluar dari gedung gereja. Nah, adik-adik harus mengetahui bahwa tanda salib di dalam suatu perayaan Ekaristi itu sebenarnya hanya ada 3, yakni awal perayaan Ekaristi, bacaan Injil, dan berkat dan pengutusan atau perutusan. Sedangkan yang awal dan akhir ini adalah tidak dihitung karena itu bersifat personal atau pribadi. Yang berikut adalah simbol menebah dada. Ini. Simbol ini kita lakukan pada saat atau mirip dengan menepuk dada. Pada saat kita berdoa, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pada saat kita mengucapkan kata-kata ini, kita menepah dada seperti ini. Maksudnya bahwa kita harus mengakui bahwa memang kita ini adalah manusia rapuh yang tidak bisa terlepas dari dosa dan kekurangan. Lalu yang berikut adalah pada saat membungkuk atau simbol membungkuk. Kita kembali dulu. Simbol membungkuk. Ini kita lakukan pada saat mendoakan ungkapan iman kepercayaan kita atau doa syahadat atau doa aku percaya. Khususnya pada kata ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Itu kita harus membungkukkan atau merundukkan kepala. Itu sebagai nanti penjelasannya kepada pertemuan berikutnya.